Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati dengan NIM 12011849093 dari kelas TI 4204. Kali ini saya akan membahas mengenai laporan pengembangan peta kendali mutu pada kopi janji jiwa. Baiklah. Bagian yang pertama yaitu menentukan CTQ dan CTP yang dikendalikan. Untuk deskripsi produknya yaitu kopi janji jiwa menawarkan berbagai macam pilihan atau variasi kopi yang mereka jual. Salah satu menu favoritnya yaitu adalah es kopi susu. Serta kopi janji jiwa melengkapi sajian kopinya dengan menambahkan janji jiwa toast atau seperti roti panggang itu. Kehadiran janji jiwa toast ini berlangsung sejak Oktober 2019. Jiwa Toast yang menjadi sebuah mini fast food chain. Selanjutnya, untuk voice of customer atau VOC terhadap produknya. Yang pertama, rasa lebih bervariasi, tidak hanya kopi saja. Yang kedua, packaging toast yang praktis. Ketiga, topping yang lebih banyak variasinya. Keempat, toast yang disajikan saat masih hangat. Serta yang kelima, menjadi pelengkap camilan untuk mengisi waktu saat sedang mengerjakan tugas. Untuk mempersingkatnya, saya akan memilih di bagian 2-nya yaitu menentukan CTQ untuk pilihan 1.4 yaitu menentukan CTQ atau CTP yang dikendalikan. Nah, pada kali ini saya akan memilih yaitu rasa hangat saat roti disajikan. Dengan CTP-nya memanggang roti dengan suhu 170 derajat sampai 190 derajat. Yang kedua, lamanya pemanggangan roti 10-15 menit. Terus di CTQ yang kedua, desain packaging. Dengan CTP-nya yaitu menggunakan kertas tebal yang cukup untuk menghalau panas saat dipegang. Bagian kedua yaitu menentukan mekanisme pemeriksaan atau pengendalian. Yang pertama, konsumen mendatangi gerai janji jiwa terdekat, kemudian konsumen mengantri dan memesan. Konsumen memilih varian yang akan dipesan. Setelahnya, kasir mencatat pesanan. Konsumen melakukan pembayaran pesanan. Petugas atau pegawai menyiapkan pesanan toast berupa roti dan toppingnya. Terus petugas memanggang roti yaitu yang mana di QC 1-nya. Yang kedua, di QC 2-nya yaitu petugas mengemas roti, dan yang terakhir yaitu pesanan siap. Untuk mekanisme pemeriksaan pengendalian data yaitu yang pertama, dimensi yang dikendalikan yaitu suhu pemanggangan roti dan lama waktu. Alasannya kenapa? Dalam penyajian toast tentunya diperlukan memperhatikan suhu pemanggangan dan juga lama waktu agar menghasilkan toast yang hangat. Untuk satuannya kita menggunakan Celsius karena dalam menghitung suhu yaitu Celsius yang paling digunakan pada saat ini. Alat pengukuran yaitu berupa termometer. Ukuran sampel dalam tiap pemeriksaan yaitu tetap atau konstan. Jumlah titik sampel dalam setiap sampel yaitu 3 pieces per hari. Dan jadwal pengambilan sampel yaitu terjadwal. Ini untuk pilihan 1 atau pemeriksaan CTQ atau CTP dengan jenis data kontinu pengukuran langsung. Untuk pilihan keduanya yaitu mekanisme pemeriksaan atau pengambilan data. Kali ini saya akan menghitung jumlah defeknya yaitu dengan cara pemeriksaan per jumlah unit produk. Untuk ukuran per pemeriksaannya tetap, jumlah per paket periksa atau per unit diperiksa selama banyak 30. Tapi cukup 3 unit saja agar tidak terlalu banyak dan dianggap cukup untuk meneliti sampel. Cara menentukan defek atau tidaknya yaitu sesuai dengan roti yang standar dengan yang sudah ditetapkan. Alasannya, suhu yang digunakan saat memanggang ini dapat mempengaruhi cita rasa serta kepuasan pelanggan. Dengan jumlah titik periksa yaitu 1, dengan alasan hanya pada bagian packaging saja. Karena ini jadi saya akan langsung masuki ke bagian keempat yaitu mengenai pembuatan peta kendali mutu. Bisa dilihat di sebelah sini ada tabel peta kendali CTQ atau CTP yang terpilih pertama. Nah, setelah dibuatnya kita menentukan langkah untuk membuat tabel perhitungan peta kendali variabel X dan S-chart CTQ dan CTP terpilih 1 dengan cara yang pertama, hitung rata-rata nilai dari setiap subgrup yaitu X bar dengan rumus X bar sama dengan sigma XI dibagi NI.
Yang kedua yaitu hitung rata-rata dari seluruh X bar, yaitu X bar garis tengah atau centerline dari peta kendali X. Yang ketiga, hitung simpangan baku dari setiap subgrup yaitu S. Yang keempat, hitung nilai rata-rata dari seluruh S yaitu S petik yaitu garis tengah dari peta kendali S. Yang kelima, hitung batas kendali atas dan bawah atau UCL dan ECL pada peta kendali X. Untuk datanya itu bisa dilihat di sebelah sini, dan setelah yang keenam yaitu hitung batas kendali atas dan bawah UCL dan LCL untuk peta kendali S atau S chart. Yang ketujuh, membuat pola plot data X dan S pada peta kendali S dan X serta menentukan apakah data tersebut berada dalam pengendalian atau di luar pengendalian. Bisa dilihat di grafik di sebelah sini, yaitu pada grafik S chart tidak ada yang melewati LCL, berarti masih dapat dalam pengendalian. Sedangkan di X chart-nya terdapat dua angka, yaitu di sampel ke-5 dan ke-25, yang mana dia melewati LCL. Karena dia melewati LCL, maka kita akan membuat revisinya. Bisa dilihat di bawah sini tabel revisi untuk peta kendali X. Setelah direvisi berdasarkan gambar di samping ini, peta kontrol X revisi, ditemukan bahwa nilai kecil untuk rentang dalam sampel ke-5 dan ke-25 bersumber dari berbagai macam faktor. Untuk memperoleh faktor-faktor tersebut, kita ngecek lagi di sampelnya. Kemudian di bagian selanjutnya yaitu tentang tabel peta kendali CTQ atau CTP terpilih yang kedua, yang mana kita akan menentukan peta kendali P chart atau CTQ dan CTP-nya. Di sini bisa dilihat pertama kita harus menentukan atau menghitung untuk setiap subgrup nilai proporsi unit yang cacat. Ini di sini ada jumlah defektifnya. Nanti kita untuk PI-nya itu, kemudian nilai rata-rata dari P, yaitu P dapat dihitung dengan total produk cacat dibagi total produk diinspeksi. Yang ketiga, menghitung batas kendali CL, UCL, dan LCL pada peta kendali P. Yang keempat, membuat plot data proporsi atau persentase unit cacat serta amati apakah data tersebut berada di dalam pengendalian atau di luar pengendalian. Nah, karena di P chart ini ada satu data atau sampel yang melewati LCL, maka kita akan membuat revisinya. Yang pertama yaitu kita hapus untuk yang ketujuh agar si peta revisinya ini dapat sesuai, tidak melebihi dari si LCL dan UCL-nya. Setelah kita revisi, didapatlah seperti ini, P chart revisi. Bisa dilihat di grafik di sebelah, tidak ada lagi angka atau grafik yang melebihi dari LCL. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.